الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar Yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman. Wabil khusus alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur dan mudah-mudahan hadirnya beliau senantiasa menambah keberkahan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan saya banggakan, saya cintai seluruh hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu istiqomah, selalu kompak hadir dalam setiap kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita, istiqomahnya kita, ngajinya kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang bakal kita petik hikmah, manfaat dan pahalanya fid dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk orang tua kita yang masih ada, wabil khusus untuk seluruh para donatur yang selalu ikut andil membantu dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih barokah, dan mudah-mudahan pahala dan berkahnya nyampe untuk kita, orang tua kita dan seluruh keluarga besar kita, dan mudah-mudahan para donatur kita sehat panjang umur dan segala sesuatu yang diinginkan Allah qabul dan Allah ijabah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka hal ijabah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama simak, saksikan dan dengarkan dengan khusyuk Mau'izul Hasanah, kajian yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Mutarram Dr. Kiai Haji Faiz Al-Hakam MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muhtaramin, para alim, para saleh, para ustaz, para kiai, para sesepuh, dewan pengurus, seluruh jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas diucapkan di pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Subhanallah. Kalimat yang ringan diucapkan, tapi nampaknya kalimat yang ringan ini dapat menembus batas-batas yang tidak pernah kita tahu. Ada orang yang kelihatannya ibadahnya sederhana, ada orang yang kelihatannya ibadahnya pas-pasan. Iya, sholat jarang-jarang. Sholat jarang-jarang. Ada nggak di sini orang yang sholatnya terus-menerus? Ada? Kagak ada, jarang-jarang ini. Makanya Bapak Ibu kalau punya mantu, lu sholatnya sering apa jarang-jarang? Jarang-jarang. Ambil di mantu tuh. Apa masalahnya? Karena sholat tidak ada yang terus menerus, nggak ada. Jarang-jarang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi nampaknya Masya Allah, walaupun ibadahnya jarang-jarang seperti ini, ketika nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah orang yang pertama masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal. Ada manusia yang di saat pintu surga dibuka oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ini nerobos langsung masuk, paling pertama masuk surga. Siapakah orang ini? Ternyata dalam hadis Nabi dikatakan awwalu man yadkhulul jannata yahmadullaha fis sirri wal alan. Ini dia. Ya. Awaluman, orang pertama, yadkhulu, yang akan masuk al jannata, ke dalam surga. Kelihatan orang nenek-nenek sebelah sono? Kelihatan. Awaluman, orang pertama, yadkhulu, yang masuk al jannata, ke surga, yahmadullaha, dialah orang yang pandai memuji Allah. Pagi-pagi begini udah ngeluh, na'udzubillahi min
min dzalik. Hadirnya kita di tempat ini yakin itu anugerah Allah. Dalam Al-Qur'an Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakanmu, Tuhanmu memilihmu. Memilih apa pagi hari ini bangun? Padahal tadi malam mati semua. Betul enggak? Iya, ada yang ngorok, ada yang ngigo. Padahal semalam mati semua tapi Allah hidupkan. Makanya kalimat yang pantas di pagi hari ini diucapkan oleh Allah di hadapan Allah adalah kalimat Alhamdulillah. Siapa orangnya yang pandai memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, baik dalam kondisi sendiri ataupun bareng-bareng kayak gini, itulah orang yang awaluman, orang pertama yang akan masuk dalam surganya Allah Subhanallah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Di awal ta'lim ini marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah Allah perkenankan ilmu di pagi hari ini. Amin. Kita pagi hari ini sudah duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad kalau pagi habis sholat subuh itu orang tidur lagi. Jadi kalau pengen sunnah Rasul habis sholat subuh jangan tidur lagi. Cuman bagaimana yang ngantuk berat? Ya Allah, makanya kita bikin kajian biar orang ngantuk. Makanya saya kalau ngaji subuh kayak gini minta LCD, pasangin LCD. Ngapa? Biar ada yang dilihat. Kadang-kadang ngeriap lagi baik. Betul ya? Tapi mudah-mudahan kita orang riap, kita orang orang kepengen tidur lagi. Kita baca suratul Fatihah, di samping kita berharap kepada Allah, materi yang disampaikan mudah-mudahan membekas di hati, ngunjem di hati, nancep di hati, biar terus menjadi modal hidup kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruhi jami'il awliya was salihin wa nakhussu khasatan ila ruhi sayyidi syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi syekh Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa ila ruhi syekh Ahmad Arifai Al-Kabir wa ila arwahi asatidhina wa muallimina syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahukah kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad itu manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda bercinta biasanya suka pakai love-lovean. Enggak tahu kalau aki-aki mah. Ada aki-aki bercinta? Ada. Yang mana orangnya? Subhanallah. Kenapa saya katakan orang cinta itu pakai love-lovean? Di tasnya ditulis Ana Love Ani. Anak muda tuh kalau lagi bercinta, sampai pulpennya ditulis nama pacarnya. Nama pacarnya. Sampai buku-bukunya ditulis Ana Love Ani. Sampai kaos kakinya ditulisin Ana plus Ani. Ngapa kayak gitu?
Karena Nabi Muhammad baik, yang dicintai Allah, Allah demen sama Nabi. Begitu juga kalau bahasa anak muda sekarang, kalau orang demen sama sesuatu pasti banyak nyebut-nyebut namanya, pasti banyak nulis-nulis namanya. Betul kagak? Makanya diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba syai'an fa aktsaru min dzikrihi." Apabila orang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebut-nyebut sesuatu itu. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana kita memandang ada Nabi Muhammad? Kenapa? Masya Allah, dalam nyanyiannya Epi Tamala itu, kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, dia coleng-coleng. Masya Allah, di setiap waktuku ada bayangmu, kekasihku. Teng 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 teng. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Ngapa masalahnya? Lihat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, kapankah kau, ketika Nabi Muhammad ditanya, kapankah kau jadi nabi? Kapan Nabi Muhammad jadi nabi? Duluan Nabi Muhammad apa duluan Nabi Adam? Ayo, bingung. Duluan Nabi Muhammad, duluan Nabi Adam? Nabi Muhammad dulu. Nah, kok begitu? Ini ajaran sesat nih kayaknya. Dalam hadis riwayat Abul Farj Ibnul Jauzi, Nabi ditanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan, kapankah kau menjadi nabi? Ini Nabi ditanya, mata kunta nabiyan? Ternyata jawabannya, lamma khalaqallahul arda wastawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat. Ketika Allah menciptakan bumi dan menciptakan langit, singgasana Allah bersemayam di atas ars. Kemudian Allah ciptakan 7 langit. Wa khalaqal arsya, Allah ciptakan ars. Wa kataba ala saqil arsy. Ketika Allah sudah menciptakan ars, di tiang-tiangnya ars ditulis Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Tiang-tiangnya ars ditulis Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Di pintu surga, pintu-pintu gerbangnya surga itu ditulis Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Allah ciptakan daun-daunnya surga, daun-daunnya surga tertulis Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Wal qubab, kubah-kubahnya surga tertulis Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Wal khiyam, tenda-tendanya surga tertulis Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Inilah hebatnya Allah jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Semua ditulis Muhammad, 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 Muhammad. Luar biasa nih. Saat itu Nabi Muhammad udah ada belum? Nabi Adam. Nabi Adam udah ada belum? Wa Adam bainar ruh wal jasad. Saat itu Nabi Adam antara ruh dan jasad. Belum Allah ciptakan. Belum Allah ciptakan nama Nabi Muhammad, udah tertulis di mana-mana. Luar biasa. Falamma ahyahullahu ta'ala nazara ilal arsy. Ketika Allah menghidupkan Nabi Adam, baru tuh ngidupin Nabi Adam tuh. Ketika Allah hidupkan Nabi Adam, nazara ilal arsy, Nabi Adam melihat ke arah arsy. Di arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Adam melihat di arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lihat tulisannya itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihatlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi Muhammad bergandengan dengan nama Allah.
Nama Allah bergandengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam di saat melihat di tiangnya arsy kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Man Muhammad ya Allah?" Siapa Muhammad ya Allah? Wahai Adam, dari mana kau tahu Muhammad? Aku belum menciptakannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Adam, Muhammad itu adalah sayyidu waladika, pemimpin umatmu, pemimpin makhluk-makhluk, pemimpin dari semua keturunan Nabi Adam alaihi salam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi." Setelah Nabi Adam tahu bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin dari adanya seluruh umat ini, Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Rabbana ya Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bihurmat Nabi Muhammad istajib du'ana." Sama-sama, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bihurmat Nabi Muhammad istajib du'ana. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami menganiaya anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan jika kau tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami jadi orang yang merugi. Maulana ya Maulana, wahai kekasihku, ya Sami' du'ana, wahai zat yang mendengarkan doaku, bihurmat Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, istajib du'ana, kabulkanlah doaku. Ketika Nabi Adam menyebutkan nama Nabi Muhammad saat berdoa, wahai Adam, karena kau menyebutkan nama kasihku Muhammad, maka aku ampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Ternyata Nabi Adam orang yang pertama menyebut Nabi Muhammad, walaupun yang pertama kali nama Nabi Muhammad disebutkan hanyalah Allah yang tahu, karena tiang-tiangnya arsy tertulis Muhammad, arsy tertulis Muhammad, daun-daunnya surga tertulis Muhammad, kemah-kemahnya surga tertulis Muhammad. Itulah Nabi Muhammad, manusia yang paling tercinta dari Allah Subhanahu. Ibarat Allah nyanyi tadi nyanyiannya, kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu, kekasihku. Ku menangisku karena rindu, ku bersedih karena rindu. Teng tong, iya elah.
Ya Allah. Ya Rabbi bil, Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana, waghfir lana ma madha, amin ya Allah. Apakah itu arsy? Lihat gambarannya. Arsy itu nomor 2. Nomor pertama Lauhil Mahfuz, yang paling luas dalam ciptaan Allah, Lauhil Mahfuz. Di dalam Lauhil Mahfuz ada arsy namanya, itulah yang ini, yang coklat-coklat itu arsy. Tuh, tadinya hijau, ini arsy. Di tiang-tiangnya arsy semuanya kalimat Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya. Subhanallah. Daun-daunnya surga tertulis Muhammad Rasulullah, pintu-pintu surga tertulis Muhammad Rasulullah. Itukah yang saya bayangkan? Masya Allah, berarti Nabi Muhammad itu orang yang paling dicintai Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau orang Betawi baca wadduha, bukan wadduha, wadduhe. Iye, aneh, gue. Baca Qur'annya pakai qiraat Warsh. Wadduhi wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal lule. Wah, baru dengar katanya ngaji pakai gaya orang Betawi. Subhanallah. Wadduha wal laili idza saja, itu diturunkan Nabi Muhammad nggak ketemu-temu Jibril 3 bulan. Ternyata Jibril juga kangen pengen ketemu Nabi, tapi nggak bisa Jibril ketemu Nabi 3 bulan. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, tuh Muhammad orang yang ditinggal sama Tuhannya. Jibril di langit uncang-uncang kaki. Begitu tuh. Jibril, lu ngapa di situ? Turun. Nggak bisa Muhammad. Ngapa emangnya? Gua lagi disetrap. Kayak anak sekolah disetrap. Gua lagi disetrap. Ngapa emangnya? Allah menghukum kamu Jibril. Allah cemburu wahai Muhammad. Masa Allah, aku biasa berduaan denganmu. Pengennya Allah yang langsung berduaan dengan engkau Muhammad. Karena aku sering ketemu dengan engkau. Aku di penjara nih. Ora boleh ketemu engkau dulu. Ngapa? Allah pengennya demenan sama engkau. Saya dibayangkan kalau Jibril nggak bisa turun, gara-garanya Allah cemburu. Jibril berduaan mulu sama Nabi Muhammad. Makanya ada masa 3 bulan malaikat Jibril nggak turun nganterin wahyu. Masya Allah. Sehingga orang-orang kafir teriak, tuh Muhammad tuh wahyu nggak turun-turun. Allah lagi nggak suka sama dia. Baru turun. Wadduhi wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal lule. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Saking demennya Allah sampai ora boleh yang lain deket sama dia. Sama be kayak dia pada nih. Oh, lagi demen sama pacarnya. Ada yang deketin, gua gedeg baik sama dia lagi. Ya ilah, ternyata Allah demen banget sama Nabi, luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah
Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ternyata para nabi, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum diutus diambil sumpah dulu. Nabi Adam sebelum diutus diambil sumpah, Nabi Ibrahim sebelum diutus diambil sumpah, Nabi Nuh sebelum diutus diambil sumpah, Nabi Musa sebelum diutus diambil sumpah, termasuk Nabi Isa alaihi salam sebelum diutus diambil sumpah. Wahai Adam, saat ini kau akan jadi nabi, tapi nanti ketika kau jadi nabi, diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau ikutlah kepadanya, berimanlah kepadanya, tolonglah dia. Tuh. Wala tansurunnah. Apakah nabi-nabi mau disumpah seperti itu? Qala aqrartum. Nabi, sumpah ya, sumpah ya. Demi apa? Demi apa? Maksudnya kan sumpah lu, begitu. Bagaimana? Wa akhadtum ala dzalikum isri. Mereka para nabi siap mengambil sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qalu aqrarna, mereka menjawab siap ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ternyata para nabi semua siap beriman, siap nolong, siap untuk menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ternyata begitu sampai Nabi Ibrahim enggak sabar. Kapan sih Nabi Muhammad diutus itu, kapan? Sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim rasulan, utuslah Muhammad, utuslah Nabi Muhammad kepada mereka, yatlu alaihim ayatika, Nabi Muhammad yang akan membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim pengen banget cepet-cepet diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena konon katanya ada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling dicintai Allah, Nabi yang paling didemenin sama Allah. Kapan turunnya ya Allah? Sampai-sampai Nabi Ibrahim pernah doa sama Allah. Ini puncak Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah. Apa puncaknya? Ya Allah, saya pengen banget ngasih makan umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim doanya gak tanggung-tanggung, pengen ngasih makan seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Ibrahim, kau gak akan bisa ngasih makan umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ngasih makan anaknya dewek kadang-kadang orang bisa. Makanya suruh usirin, hono pada kawin, hono pada belaki, biar makan dewek. Betul enggak? Nggak masalahnya, nenek-neneknya udah pegel, masakin dia lagi. Bagaimana kalau ngasih makan seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat? Apa kata Ibrahim alaihi salam ketika Allah mengatakan kau tidak akan mampu wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ya aku manusia gak akan sanggup untuk ngasih makan umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, tapi ketika kau berkenan pasti bisa ya Allah. Ibrahim, naiklah kau di Jabal Qubais. Ada gunung namanya Jabal Abi Kubais. Kalau bapak ibu lagi sa'i, masuk dari pintu Sofa, keluar pintu Marwa. Setelah keluar pintu Marwa itu ada lapangan gede tuh. Lapangan gede itu sebenarnya awalnya gunung itu, Gunung Jabal Abi Kubais, yang Nabi Muhammad SAW pernah nyuruh Bilal pertama azan di situ. Akhirnya nurut Nabi Ibrahim, naik ke gunung. Begitu sampai di gunung, suruh nyadong. Tahu nyadong? Ya. Suruh buka tangannya, angkat tanganmu Ibrahim. Malaikat Jibril diperintahkan Allah, Jibril, turun kau, bawa kapur dari sorga.
Malaikat Jibril turun bawa kapur dari sorga, ditaruh di tangan Nabi Ibrahim. Lu Ibrahim, kapur yang ada di tanganmu tebar. Setelah ditebar, Allah turunkan hujan. Semenjak itulah laut jadi asin. Semenjak itu laut jadi asin. Kita makan menggunakan garam, itu jasa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin ngasih makan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam kitab Qawmi'ut Tughyan, anak pondok ngaji kitab kecil pasaran tahun lalu itu. Ternyata Masya Allah, Nabi Ibrahim diangkat Khalilullah karena sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah ini muka-muka orang yang dikasih makan Nabi Ibrahim begono, yang makan garam semua ini kan, betul ya? Subhanallah, luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya jangan aneh hadirin, sholat kita sama persis dengan Nabi Ibrahim, wudhu kita sama persis sama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tidak menyempurnakan syariat, tidak. Nabi Muhammad diutus menyempurnakan akhlak. Siapa yang menyempurnakan syariat? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika kita sholat, tahiyat atau tahiyat akhir, kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kenapa di tahiyat ada solawat bawa-bawa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun ada nabi yang lain yang demen juga sama umat Nabi Muhammad. Siapa itu nabinya? Nabi Isa alaihi salam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa adalah nabi yang paling jelas ngasih tahu ke orang-orang Bani Israel, aku datang untuk ngasih kabar akan lahir sebentar lagi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Ibrahim belum ngasih kabar ke umatnya, berdoa doang, sama ngasih makan deh sama umat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Nabi Isa lain, ngomong sama orang-orang, nanti akan lahir umat nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti ada tuh. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum falamma nah ini dia, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ciri-ciri Nabi Muhammad ketika dakwah dituduh sebagai tukang sihir. Ciri-ciri Nabi Muhammad luar biasa ini. Makanya jangan aneh, Nabi Isa naik ke langit karena pengen kayak bapak ibu. Ini orang-orang yang pahalanya gede ini. Amitnya kayaknya orang percaya bet sama gua. Balik pisan ini. Percaya ora?
Bapak Ibu, umat dahulu, saya baca dalam hadis Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan umat Nabi Muhammad baru niat ngaji baik pahala atu. Baru niat ibadah pahala atu. Baru niat ngasih makan orang pahala atu. Makanya inget-inget niat. Gua niat mau ngasih makan orang semasjid. Besokannya kagak ngasih makan lagi. Besokannya kagak ngasih makan lagi. Ngapa emangnya? Kan kata Ustadz niat doang dapat pahala. Jadi ujungnya niatnya doang. Ketika sudah menjalankan ini umat Nabi nih. Ketika sudah menjalankan baru dilipat gandakan semua amal kebaikan 10 kali lipat. Bukan sekedar 10 sampai 700 kali lipat. Bukan sekedar 700 sampai lipatan yang tidak ada hitungannya. Umat dahulu nggak ada pahala 10. Umat dahulu nggak ada pahala berlimpah 700. Umat terdahulu nggak ada pahala banyak, nggak ada. Hanya dia doang pada. Lihat matanya orang yang kasih pahala gede. Makanya banyakan meremnya daripada, banyakan ngopinya daripada ibadahnya, banyakan gegaresnya daripada ibadahnya. Ngapa? Gegares beribadah, merem ibadah. Betul ya? Betul ora? Bapak tidur ibadah bukan? Ibadah. Jangan kalah Pak, mohon maaf. Itu iblis pernah masuk ke masjid. Mau masuk masjid, bolak-balik. Mau masuk lagi, keluar lagi, mau masuk lagi, keluar lagi. Nabi ketawa, iblis, lu mau masuk masjid ngapa bolak-balik baik? Ngapa lu? Kalau bahasa orang kitanya begitu, ngapa? Lu ngapa? Apa jawabannya? Aku takut. Takut sama siapa? Sama yang sholat? Ora. Iblis nggak takut sama yang sholat. Lu takut sama siapa, iblis? Aku takut sama yang tidur. Ya Allah, makanya kalau ada orang ngaji di sini molor, biarin. Itu orang yang pahalanya paling gede itu. Subhanallah, luar biasa. Tidurnya orang yang dekat dengan Allah, tidurnya orang yang warok, mengalahkan 1000 kali orang yang sholatnya karena dunia. Getol tahajud. Emang mau pengen ngocok arisan, gua tahajud biar dapat. Getol sholat duha, kalau mau buka warung, orang buka warung nutup di warung hari Minggu liburan, orang duha. Betul enggak? Ini sholat karena dunia. Orang yang sholat karena dunia dibandingkan dengan orang yang tidur karena Allah subhanahu wa ta'ala, lebih hebat tidurnya karena Allah subhanahu. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidurnya baik dikasih pahala. Makanya mohon maaf, saya baca dalam tafsir surah Al-Maidah ayat 112. Apa Al-Maidah 112? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna fa anta khairur raziqin. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hidangan dari langit. Enak banget Nabi Isa alaihi salam pernah berdoa minta diturunkan hidangan dari langit. Begitu diturunkan hidangan dari langit, diturunkan 4. Ada roti. Walaupun saat itu belum ada Indomar, belum ada Alfamart, itu pengikut Nabi Isa makan roti semua. Luar biasa. Ada lagi buah-buahan yang banyak, diantaranya anggur. Ada lagi ikan. Nabi Isa nggak pernah jala, nggak pernah mancing, nggak pernah ikut galatama, nggak pernah Nabi Isa. Beda sama orang-orang sini, suka nyari mancing galatama, nyari ikan bekonde. Iya, bukan nenek-nenek bekonde, ikan bekonde. Subhanallah. Tapi walaupun seperti itu,
makan ikan tuh seluruh pengikutnya Nabi Isa. Dalam tafsir Imam As-Sawi diterangkan 330. Dalam tafsir Tafsir Kabir atau Mafatihul Ghaib, Syekh Imam Ar-Razi mengatakan saat itu yang makan 50.000 orang. Luar biasa. Tapi nampaknya yang makan itu ketika Nabi Isa ngomong akan ada Nabi akhir zaman namanya Nabi Muhammad, banyak orang yang gak beriman sama Nabi Musa, Nabi Isa, sehingga Nabi Isa dikejar-kejar, lari ke gunung. Saat lari ke gunung, Nabi Isa menemukan batu besar putih kayak telur, bulatnya kayak telur persis. Saya baca dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, mirip dengan pendapat Imam Ar-Razi. Ketika Nabi Isa nemuin batu besar, kayak orang sini muter-muter ini batu, kalau dibelah jadi cincin nih. Kalau orang sini, betul ya. Tapi Nabi Isa luar biasa. Ketika muter-muter di batu, Nabi Isa mengatakan, ya Allah, ini batu hebat banget. Ada apanya ya Allah? Apa kata Allah? Dibuka. Lihat Isa, ada apa itu? Ternyata ada orang yang lagi sholat. Begitu kelar salam, Nabi Isa mengatakan kepada orang itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'anta minal jin? Apakah kau dari manusia? Dari jin? A'anta minal ins? Apakah kau dari manusia? Wa a'anta minar ruh? Apakah kau dari ruh? A'anta minal malaikah? Apakah kau dari malaikat? Ternyata jawabannya, aku bukan malaikat, aku bukan jin, aku bukan ruh, tapi aku manusia. Umat siapa? Umat Nabi Musa. Udah berapa tahun di sini? 1000 tahun. 1000 tahun sholat, bisa dibayangin. Orang mana-mana. Kalau 1000 tahun dalam batu sholat, kan orang maksiat sholat baik. Betul ya? Beda sama aki-aki sholat di masjid Nurul Iman, masjid pinggir jalan. Baru kelar sholat jongkot depan masjid, ngeliat cewek pakai pakaian ngepres, ya kan kelihatan ya maksiat lagi baik. Betul ora? Betul ora? Tapi Nabi Isa luar biasa melihat orang laki-laki sholat di dalam batu 1000 tahun orang maksiat, betapa banyaknya pahalanya. Apa kata Allah? Ini 1000 tahun di batu pahalanya nggak ada apa-apanya dibanding siapa ya Allah? Umat Muhammad. Kenapa ya Allah? Orang yang seneng dengan Nabi Muhammad di saat di bulan Nabi Muhammad. Tahu bulan Nabi Muhammad? Bulan terbagi 3, ada bulannya Allah, bulannya Nabi Muhammad, bulan umatnya Nabi Muhammad. Bulannya Allah bulan apa? Bulan Rajab. Bulannya Nabi Muhammad bulan Sya'ban. Bulannya umat Nabi Muhammad bulan Ramadan. Lihat di malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban, siapa orangnya yang cinta kepada Nabi, dia sholat malam di malam nisfu Sya'ban 2 rakaat. Karena cintanya kepada Nabi, maka 2 rakaat yang dia laksanakan di malam nisfu pahalanya lebih hebat dibandingkan orang yang sholatnya di dalam batu 1000 tahun. Ada nisfu Sya'ban di sini? Ada nggak? Kalau enggak nisfu Sya'banan rugi. Nabi Isa ketika tahu orang yang sholat di malam nisfu Sya'ban 2 rakaat mengalahkan orang yang sholat dalam batu 1000 tahun, Nabi Isa berdoa, ya Allah, angkat aku ke langit ya Allah, dan turunkan aku di akhir zaman untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Luar biasa seorang Nabi jadi umat. Nabi Isa turun di hari Jumat sehabis azan subuh. Begitu mau qomat, Nabi Isa udah di belakang mimbar. Imam Mahdi mau mengimami sholat. Imam Mahdi tahu di belakangnya ada Nabi Isa. Nabi Isa dipersilakan menjadi imam. Wahai Isa, silakan jadi imam, karena Nabi dia. Tapi Nabi Isa nggak mau jadi imam. Kau saja Imam Mahdi. Kenapa Isa? Kau nggak mau jadi imam? Aku takut diangkat jadi Nabi lagi. Aku cukup dari umat Nabi Muhammad saja, pahalanya berlimpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Ini kenapa Nabi Ibrahim doa pengen ngasih makan kita semua. Nih. Ini kenapa Nabi Isa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nih pahalanya gede.
Masya Allah, luar biasa. Ternyata yang pahalanya gede mah kayak gono bentuknya. Oh, kayak gono noh. Ada wali noh. Wali masih kecil, nyempot di pinggir dia molor. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Itulah Nabi Isa alaihi salam ternyata ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Enak gak? Nabi Muhammad umatnya enak banget. Baca Quran 1 kali, Masya Allah, 1 huruf 10 kebaikan. Sholawat 1 kali, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashran. Yang sholawat 1 kali itu diberikan pahala limpahannya 10. Kalau ada orang baca asrokol, baca rawi, asrokol badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajha sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sambil baca asrokol dia nangis. Nabi ditanya, ya Rasul, bagaimana kalau ada orang yang sholawat sama engkau kemudian sampai nangis ya Rasulullah? Ternyata kata Rasul, orang yang sholawat kepadaku saking rindunya sampai nangis, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makanya tadi tuh, ku menangis, menangisku karena rindu. Nenek-nenek lagi asrokolan dia nangis. Ngapa nangis nek? Dia nyanyi. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, bersedihku karena rindu. Ya Allah, luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Termasuk malaikat. Malaikat itu rindu ketemu Rasul semuanya, Masya Allah. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Ulidal huda fal kainatu diya'u. وفم الزمان تبسم وثناء. الروح والملأ الملائك حوله. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى. Itu bocah nyengir bayang, ngerti apa orang itu? Ya Allah, gua empot-empotan dia nyengir baik. Allah Allah, enak apa ora? Enak apa ora? Ngerti kagak? Ya ini dia nih yang repot ini. Katanya enak, orang ngerti pisan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi Muhammad itu ketika lahir, Bapak Ibu, Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad ibarat Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahirnya duduk. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam mawadhi'a yadayhi. Nabi ketika terlahir itu wadhi'a yadayhi. Tangannya di atas bumi. Alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah, pandangannya ke langit. Habis itu kemudian Nabi Muhammad digendong malaikat Jibril. Begitu digendong dikecup keningnya. Baru Nabi Muhammad dikasih nama sama malaikat Jibril. Anta Toha, anta Yasin, anta Hamim. Nabi Muhammad namanya Toha, bukan Bang Toha tukang empang. Nabi Muhammad itu namanya Yasin, bukan Yasin tukang ojek. Betul ya? Subhanallah. Makanya lihat ketika kita sholawat badar, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin. Bisa sholawatan? Bisa. Salatullah salamullah ala Taha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Sin Habibillah. Sama-sama salat. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat salatullah ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salat Allahumma salli wa sallim. Solawat Badar nyebut nama Nabi Muhammad Toha. Solawat Badar nyebut nama Nabi Muhammad Yasin. Kenapa? Lihat ayatnya Al-Baqarah 89. Kelihatan? Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ini ayat yang menceritakan orang yang nyebut nama Nabi Muhammad doanya mustajab. Siapa yang menyebut nama Muhammad di sini? Ternyata orang Yahudi. Orang Yahudi perang menang mulu. Kenapa? Sebelum perang dia berdoa, Allahumma ansurna alaihim bihaqqi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin. Silakan dilihat dalam tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli. Silakan dilihat dalam tafsir Sawi, syarahnya tafsir Jalalain. Ya, silakan dilihat dalam tafsir Imam Ar-Razi, tafsir Kabir 32 jilid. Ternyata diterangkan di sana orang Yahudi
ketika mau perang dia nyebut-nyebut Nabi Muhammad. Allahumma ansurna alaihim bihurmatin nabiyil mukhtar nabi khatamil anbiya wal mursalin. Ya Allah, menangkan kami, tolong kami, menangkan peperangan kami dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Yahudi dalam sejarah selalu menang, termasuk masih hari ini Yahudi masih menang. Teknologi yang menguasai Yahudi, ekonomi yang menguasai Yahudi, politik yang menguasai Yahudi. Kenapa mereka menang? Karena mereka menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Cuman sayang, Yahudi terlaknat, terkutuk, kutuk kupret. Kutuk kupret. Tahu kutuk kupret? Kenapa Yahudi kutuk kupret? Nah, ini alasannya. Falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Kenapa orang kafir Yahudi kutuk kupret? Karena ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, karena nyebut nama Nabi Muhammad itu doanya mustajab, maka kenapa ada asrokol? Coba lihat, baca asrokol. Awalnya ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah. Lihat akhirnya, Robbi farhamna jami'a bi jami'i salihati, jami'a bi jami'i salihati, sallallahu Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu ya Nabi ya Rabbi sholli, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, itu marhabanan sesuai dengan Quran. Karena kita orang ngerti, ada yang bid'ah-bid'ain, orang bisa jawab, gua mah nggak ngerti, yang penting guru saya marhabanan. Marhabanan, sahabat pada marhabanan, sahabat Abu Bakar marhabanan. Kita tahu, orang tahu sejarah baik. Lihat buku Kaifan Nuhibbu Rasulullah, luar biasa tuh, nerangin bagaimana para sahabat bersodakoh kalau mau baca rawi. Walaupun rawi munculnya nanti setelah Daulah Bani Abbasiyah, bintik-bintiknya sudah ada zaman sahabat Abu. Ngapa masalahnya mereka baca berjanji? Ngapa baca rawi? Ngapa solawat? Karena doanya ketika kita bersolawat nyebut nama Nabi, doanya dikabulkan Allah. Jangankan kita umat Islam, Yahudi saja ketika doa nyebut-nyebut nama Nabi, doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Luar biasa ini, Masya Allah. Kalau saya jelasin sampai jam 9 gak kelar nih. Ya, saya bikin slide banyak tentang Rasulullah dalam Al-Quran, karena hobi saya di Quran, di tafsir. Masih ngaji kemanapun, sudah 25 tahun ngaji tafsir. Saya ingin tunjukkan bahwa ajaran ahlu sunnah benar dalam konsep Al-Quran. Saya akan buktikan bahwa asrokol benar dalam konsep Al-Quran. Gitu, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Termasuk, mohon maaf, apa itu? Udah lapar kali ya? Emang ada sarapan di sini? Waduh, pantesan dari tadi tangak teok bae, buset, gua udah asem ini. Ya Allah, satu lagi aja ya. Satu lagi, saya ngasih ijazah sama seluruh jamaah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Menyerobal. Satu, baca surah At-Taubah 2 ayat terakhir 7 kali setiap habis sholat. Siapa orangnya baca At-Taubah 2 ayat terakhir 7 kali habis sholat, yakinkan orang itu akan ketemu Nabi sebelum mati. Amin ya Rabbal. Sebelum mati harus bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, banyaklah solawat, banyakin solawat. Syukur-syukur nangis, karena orang yang nangis ketika baca solawat pahalanya nggak kehitungan, kecuali yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
kalau udah banyakin sholawat, sering-sering minta tolong sama Nabi kalau lagi pusing. Suka pusing ora? Ini ibu-ibu gemrot-gemrot begini bukan karena bahagia itu, stres itu. Aki-aki be ora tahu, betul ya? Kalau orang lanang stres, pusing, ngopi ngerokok. Kalau perempuan gegares. Betul ora? Gegares baik, makanya cepat banget pada melar badannya. Kalau saya yang laki-laki makin pusing makin kurus. Betul ya? Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena ada hadis melalui mimpi dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imamul Ghazali. Ada orang ya lagi tawaf, bocah kecil, anak muda lah. Tawafnya bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Diikutin sama ulama ini. Ya, Masya Allah. Ternyata kelar tawaf, tanyain, Mas, lu tawaf kagak doa apa-apa, sholawat baik, kan ada doanya. Ternyata cerita si anak muda itu, saya pernah haji bareng sama bapak saya. Pernah haji bareng sama bapak, lagi tawaf, bapaknya meninggal. Akhirnya ketika meninggal ditarik-tarik, digotong ke pinggir, takut keinjak-injak orang. Begitu digotong, ketiduran anak muda tadi karena pegelnya. Bayangin aja, saudara kagak ada, orang-orang yang kenal kagak ada, dia berdua sama bapaknya doang. Ternyata bapaknya mati. Matinya mengenaskan, lagi tawaf, mukanya hitam. Begitu mati mukanya hitam. Kalau ciri-ciri orang yang mati husnul khotimah, begitu meninggal terang wajahnya. Ternyata orang ini mati mukanya hitam. Saat dia kaget melihat bapaknya seperti itu, dia pusing, dia tidur. Begitu tidur, mimpi ketemu laki-laki datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta ya rajul, siapa kau? Aku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibnu Abdillah. Masya Allah. Nabi Muhammad datang, apakah kau ya Rasulullah? Ya, aku Rasul. Mau ngapain ya Rasul? Aku ingin mengusap wajah ayahmu anakku. Wajahnya orang itu diusap sama Rasul, berubah bening. Ya Rasul, ayahku orang ahli maksiat, tapi kenapa kau datang kepada ayahku untuk mengusap mukanya? Apa jawab Rasulullah? Seburuk-buruknya ayahmu, dialah orang yang paling banyaknya sholawat kepada aku. Dan ketika dia susah, dia panggil-panggil namaku. Ya Rasulullah, aghithni ya Rasul. Nih ilmunya. Ya Rasulullah, aghithni. Apa artinya? Wahai Rasulullah, tolong aku. Siapa orangnya yang ketika dia pusing, dia sebut-sebut namaku, dia minta tolong kepadaku, maka aku akan datang kepadanya untuk menolongnya. Kemarin saya umroh setengah bulan di sana. Di Madinah saya sholawatan, baru masuk gerbang masjid, bawabah masjid Masjid Nabawi. Karena saya rindu sama Rasul, saya udah 3 tahun nggak berangkat ke Mekah. Biasanya tiap tahun saya berangkat. Saking rindunya karena Covid kemarin. Begitu saya sampai di gerbangnya pintu masjid, saya sholawat. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah,
Assalatu wassalamu alaik. Pada bengong. Keenakan apa karena merhatiin ini. Begitu sholawatan belum kelar, didatengin askar tentara. Muhammad, mamnu. Nggak boleh. Saya debat dia. Ahadza haram. Aina dalil? Hadza mamnu. Kalau udah ada yang debat, walaupun itu tentara Arab, saya lawan baik. Nah, saya senang sama Nabi. Hana min muhibbin an Rasulillah, saya bilang. Saya termasuk orang yang cinta sama Rasul. Enggak bolehkah saya sholawatan sama Rasul? Hadza mamnu. Ahadza haram, saya bilang. Apakah ini haram? La haram katanya. Aina dalilnya, bilang. Hadza mamnu. Mana dalilnya ini dilarang? Tiba-tiba saya diambil name tag-nya, dicek paspornya, mau dideportasi. Ternyata Wahabi di Mekah itu nggak boleh sholawatan teriak-teriak. Di sini enak banget baca asrokol teriak-teriak, enak, beneran. Ya Allah, Wahabi tuh. Hati-hati kalau Wahabi masuk kampung kita, orang boleh sholawatan. Sholawatan sangat nyanyi-nyanyi. Kalau mereka ngomong sholawatan nyanyi-nyanyi, nggak apa-apa. Sholawat sambil nyanyi, pahala 10. Sambil tawa-tawa, pahala 10. Sambil ria, pahala 10. Sholawat sambil nangis, pahalanya nggak kehitungan. Lama-lama saya ingat nih hadis ini. Begitu mereka mau nangkap saya, mau deportasi saya bilang ke Rasulullah dalam hati, ya Rasul, tolong aku ya Rasul. Itu tentara segitu banyaknya, kayak orang linglung, kayak orang bingung. Lama-lama dia telepon ke bos besarnya mungkin itu. Wah, saya tahu dia nyeritain saya gitu. Ya, laporan ke big bossnya. Terus baik saya ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, agisni ya Rasul. Ya Rasul, ji'na min Indonesia. Hubban laka ya Rasulullah, agisni ya Rasulullah. Itu saya ngomong kayak gitu, orang linglung dia. Akhirnya apa? Muhammad, roh, pergi. Udah pergi sono, pergi pohon, aman. Ya Allah, ternyata doa menyebutkan nama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aghithni, mustajab doanya. Amin ya Rabbal alamin. Makanya aki-aki kalau besok bini udah panggil Rasulullah, ya Rasulullah, aghithni, hati-hati, jangan-jangan minta gelang dia. Iya. Subhanallah. Hadirin, saya ngaji pagi ini sekedar silaturahim, sekedar berbagi dalil-dalil Quran, bahwa dalam Al-Quran banyak sekali tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Ini belum tuntas nih, belum berbicara jin, bagaimana jin cinta Rasul, belum berbicara gunung, bagaimana gunung cinta Rasul. Bahas ayatnya, ayo loh, biar kelepek-kelepek Wahabi tuh, ayo gua bejak-bejak Wahabi. Itu di BSD sampai Bintaro, kalau saya dipanggil debat mereka, musuk ayat jatuh, masuk ayat jatuh. Ayo loh, hadis barangkali ada yang hasan, ada yang doif, saya pakai ayat Quran baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan sampai kalau sama Wahabi, masya Allah. Kasihan kita kalau seandainya Wahabi berkuasa di kita, berat, negara hancur. Negara kalau nggak ada kita berat Pak. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah masih kuat di Indonesia. Mudah-mudahan kita orang-orang Ahlus Sunnah ramein masjidnya. Ramein masjidnya. Amin ya Rabbal amin. Sekian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu buat kita semuanya. Kita tidak ada modal untuk balik kepada Allah, dicintai Allah, kecuali cinta sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri taklim kita dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma adhillana yawma la dhilla illa dhilluka wa la baqiya illa wajhuka wasqina bika'si nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nadhma'u ba'daha abadan ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya sangat bermanfaat untuk kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain hadir dan istiqomah, jangan lupa bantu juga dakwah digital kami Masjid Nurul Iman dengan subrek. Subscribe YouTube Masjid Nurul Iman Pondok Jaya ya. Yang punya handphone pulang buka YouTube terus diklik tombol merahnya. Jangan lupa di subrek, di subscribe Masjid Nurul Iman Pondok Jaya. Insya Allah satu subscribe, satu like dan komen, share itu menjadi amal ibadah, sedekah saling membantu dalam dakwah dan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.